Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Nadila. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan sedikit penjelasan mengenai materi dari modul 8, khususnya tentang logika pemrograman, penggunaan pencabangan, perulangan, dan fungsi dalam PHP. Saya berharap penjelasan ini bisa membantu kita semua lebih memahami konsep dasar PHP yang sebenarnya sangat sering dipakai dalam pembuatan aplikasi web. Dan lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang latihan dari nomor 1 sampai nomor 3 yang dikasih tugas. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang tentang modul 8 soal A tentang PHP. Dan di sini ada dolar $X sama dengan 5. Ini adalah nilai awal. Dan di sini ada if dolar $X tanda seru sama dengan 1. Ini adalah jika X tidak sama dengan 1. Dan di sini ada eko nilai X benar, dan di sini juga ada else untuk mengembalikan nilainya, dan di sini ada eko nilai X salahnya. Dan di sini kita jalankan yang modul 8 soal A dulu. Di sini kita akan jalankannya di sini. Nah, ini nilai X sudah benar. Dan lanjut, di sini kita lanjut ke soal modul 8 soal B. Yang di sini ada PHP dolar $X sama dengan 10, dan di sini ada dolar $Y sama dengan 5, dan di sini ada if dolar $X sama dengan 10, dan dolar $Y sama dengan 10. Di sini ini untuk jika dolar $X sama dengan 10 atau $Y sama dengan 10, itu maka X tambah Y adalah 20, bernilai 20. Dan di sini ada eko X ditambah Y adalah 20. Dan di sini ada else untuk mengembalikan nilainya. Dan di sini ada dolar K dan dolar X tambah dolar Y. Dan di sini juga ada eko dolar X ditambah dolar Y untuk menentukan hasil dari if tadi, untuk menentukan hasil X tambah Y tadi. Dan sekarang kita jalankan soal B. Nah, ini hasilnya, ya, X tambah Y adalah 20. Dan kita lanjut lagi di modul 8 soal C PHP. Di sini ada dolar X sama dengan 10, dan di sini ada dolar Y sama dengan 10, dan di sini ada if dolar X sama dengan 10, dan dolar Y sama dengan 10. Dan di sini ini untuk jika dolar X sama dengan 10 dan dolar Y sama dengan 10 ini, maka X tambah Y adalah 20. Dan di sini ada eko X tambah Y-nya adalah 20. Dan di sini ada else untuk lainnya akan bernilai dolar X tambah dolar Y sama dengan dolar K, cetak dolar K. Dan di sini kita akan mencetak dolar K, dan di sini juga ada dolar K sama dengan dolar X ditambah dolar Y. Dan di sini ada eko dolar X ditambah dolar Y sama dengan dolar K, karena kita ingin mencari nilai K tadi. Dan di sini kita jalankan soal C. Aduh. Nih, nilainya X tambah Y adalah 20. Dan lanjut soal ketiga.
yaitu soal mode 8 soal D PHP. Di sini ada tentang olahraga, di sini ada PHP nilai awalnya, dan di sini ada olahraga futsal ini ganti nilai untuk mencoba cara lainnya. Dan di sini ada eco olahraga kesukaan saya, dan di sini ada switch olahraga, dan di sini ada case badminton, eco olahraga. Terus ada di sini ada volley, futsal, dan renang, tenis, dan jumlah olahraga yang lainnya. Dan sekarang kita akan menjalankan yang modul 8 soal D. Nih, olahraga kesukaan saya adalah futsal. Dan lanjut di soal nomor modul 8 soal E yang PHP. Di sini ada konversi nama hari, dan di sini ada function untuk mengubah hari mengubah tanggal di Indonesia, dan di sini ada nama hari ID untuk array untuk menjalankan atau menyimpan nama hari dalam bahasa Indonesia seperti saya bilang tadi. Dan di sini ada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan sampai Sabtu. Dan di sini ada hari Inggris date, ini untuk mendapatkan nama hari standar server untuk Inggris 3 huruf. Dan di sini ada hari Indonesia, dan ini untuk ubah nama hari standar server Inggris menjadi nama hari bahasa Indonesia ke CITE 174. Dan di sini ada Retron, hari ini adalah hari Indonesia, dan di sini ada Eco, ubah hari Indonesia. Sekarang kita akan menjalankan modul 8 soal E PHP. Nih, hari ini adalah hari Selasa. Dan kita lanjut ke nomor 2 soal A. Dan di sini ada PHP awalan dari penulisan input PHP, dan di sini ada echo for loop kelipatannya atau judulnya, dan di sini ada for $i sama dengan 1, dan $i lebih besar pada 10, dan $i plus plus. Dan di sini kondisi for-nya akan diulang sebanyak 10 kali. Dan lanjut di sini ada hasil sama dengan $i kali 2. Dan di setiap nilai $ini dikali dengan 2. Dan di sini ada echo jika $i maka hasilnya adalah hasil BR. Dan di sini echo ini untuk keluaran jika I sama dengan 1, maka hasil adalah 2 dan seterusnya. Dan kita akan menjalankan soal PHP nomor 2. Kita jalankan. Salah. Bentar ya. Soal 2A. Nih, jika sesuai inputnya yang udah saya jelaskan tadi, dan hasil outputnya for loop kelipatan 2. Jika I 1 maka hasilnya adalah 2 dan seterusnya. Dan lanjut di sini kita lanjut ke modul 8 soal 2B PHP. Dan di sini ada echo atau judulnya fungsi kali, bagi, dan kurang. Dan di sini ada function kali $x sama $y. Ini untuk buatkan fungsi kali, bagi, dan kurang dengan variabel input $x sama $y.
Dan di sini lanjut ada function bagi uh, dolar X sama dolar Y. Dan di sini untuk mencegah pembagian dengan nol. Dan di sini ada if dolar Y tanda seru sama dengan nol. Dan di sini ada returnnya dolar X atau dolar Y. Dan di sini ada else, dan di sini ada return errornya untuk pembagian dengan nolnya. Dan di sini ada function kurang, ada return. Dan di sini ada dolar A sama dengan 20, dolar B sama dengan 5. Dan di sini juga ada echo untuk apa namanya? Hmm, bentuk kali, kurang, dan bagi. Dan di sini kita akan menjalankan codingan yang modul 8 soal 2B. Nih, maka hasilnya akan seperti ini. 20 X 5 sama dengan 100. 20 bagi 5 sama dengan 4. 20 kurang 5 sama dengan 15. Dan lanjut lagi ke modul 8 soal 3 input. Dan di sini ada untuk menginput nilai, ada untuk menginput nilai, dan ada head dan body. Dan di sini ada untuk menginput nilai ujian. Dan di sini ada from method untuk ngepost, dan actionnya adalah untuk menjalankan hasil kode apa input yang kita ingin jalankan ke exam nanti. Dan di sini ada label. Label ini untuk memasukkan nilai. Dan input type ini untuk memberikan nomor. Dan name ini memberikan nilai. Requirement ini memberikan nilai 0, maksimal itu 100. Dan input type-nya untuk mensubmit dan cek untuk mengecek hasil. Dan kita akan mencoba membuka output dari modul 8 soal 3. Ini kita masukkan nilai 60 dan cek hasilnya, maka nilai yang dimasukkan 60 statusnya bernilai sukses. Dan di sini ada soal modul 8 soal 3 hasil PAP. Dan di sini ada echo untuk menampilkan hasil penilaian. Dan di sini ada if iset untuk mengepost nilai. Dan di sini ada untuk apa? Memilih nilainya. Dan di sini ada echo untuk memasukkan nilai yang udah kita yang ingin kita masukkan nanti. Dan di sini ada if yang bernilai 50, dan di sini ada status gagal, dan di sini ada berwarna red, dan LCF ini untuk mengasih nilai batasannya. Seperti ini 50 dan 100 sampai 100. Dan di sini ada statusnya sukses, dan di sini ada warna green, dan di sini ada else, dan di sini juga ada status untuk mengatur nilai di luar batasnya dan berwarna black. Dan echo ini adalah statusnya yang status yang memunculkan warna yang udah kita uh, buat tadi. Dan di sini ada echo ini tidak ada nilai yang dikirim. Dan lanjut kita apa namanya itu kita menjalankan soal 3 hasilnya. Nih, hasil penilaian tidak ada yang dikirim. Hasil outputnya. Oke, kita akan ngecek hasil output dari modul 8 yang soal A dulu. Ini nilai X benar, dan kita akan mengecek modul 8 soal B.
Ini hasilnya. Dan kita akan mengecek modul 8 soal C. Ini. Dan kita akan mengecek modul 8 soal D. Ini. Dan kita akan mengecek modul 8 soal E. Ini. Dan kita juga akan mengecek soal 2A. Ini. Dan mengecek soal 2B. Dan ini. Dan kita akan mengecek soal 3 hasil. Dan ini. Dan kita akan mengecek soal 3 input. Nah, kita akan memasukkan nilai ulang lagi. Kita akan memasukkan nilai 65. Cek hasil. Nih. Dan lanjut, saya lupa menjelaskan di awal tadi, sebelum kita menjalankan visual codingan visual code-nya ke exam, kita di sini akan mengaktifkan exam control panelnya di Apache NetBeans, Apache dan MySQL. Maaf, dan di sini kita mengaktifkan Apache dan MySQL. Di sini kita klik start dan udah berjalan seperti ini dan udah hijau tandanya, tandanya codingan visual code-nya udah terhubung ke exam. Dan lanjut, tadi saya lupa masih tahu, kalau mau menjalankan visual code ini terhubung ke exam, kita tuh akan membuat nama file kita tuh di exam dan di htdocs. Membuat nama file yang ingin kita jalankan, yang ingin kita hubungkan ke exam tuh di htdocs, dan kita mengisi file-file yang ingin kita jalankan tuh di file di htdocs kita tadi. Dan kita kita masuk ke kita tulis di Chrome untuk menjalankan examnya. Kita ingin melihat misalnya kayak seperti saya contohkan tadi, kita ingin menjalankan modul 8 soal 2A, soal 2B. Nah, dan di sini kita tulis ini localhost atau ini nama file yang di htdocs tadi, dan ini file yang ingin kita jalankan, yang ingin kita lihat outputnya. Baiklah, cukup sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya yang bernama Mimi Nadila dengan NIM 2456301032 dengan kelas 2 TRKB, ingin menutup penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.